Nama saya Pang Lesmana. Saya dari 74 atau sebelumnya saya udah piara ikan arowana super red. Asal dari Ketungau. Sekian tahun saya piara. Sampai ini hari di Ketungau pun itu ikan sudah punah. Saya piara 40 tahun lebih. 86 saya hasil. Dari anak itu saya sisihkan. Sampai sekarang kurang lebih 1000-an lebih ikan saya sudah dapat dari 12 ekor. Saya tahun ini kena musibah. September, Oktober, November sampai Maret saya kena COVID. Ikan saya habis dicuri sama orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang saya sudah lestarikan sekian tahun, 42 tahun saya piara, ini ikan habis. Jenis Ketungau yang saya jaga genetiknya habis. Bila ini ikan bisa ditarik kembali, saya akan memaafkan yang curi dan saya minta yang nadah itu kembalikan ikan saya. Saya mohon kepada Bapak Presiden, ikan saya ini bisa diproses. Berapapun hasil dari ikan ini dapat disita dari penadah, ikan ini akan saya hibahkan ke Istana Bogor agar ikan turunan dari Ketungau ini tetap lestari. Demikian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di rumah Suk Eng Pang. Kok gue ngomong suhunya arowana, beliau nggak pernah mau. Guru besar nggak pernah mau. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa di dunia arowana beliau menjadi salah satu orang pertama, mungkin orang pertama, bukan salah satu ya, dari tahun 70-an sudah mencintai arowana. Itu milik Indonesia. Dari arowana saat itu masih dikonsumsi, tapi beliau sudah mengkoleksi, bahkan sudah menjadi investasi besar untuk negeri ini, karena orang Jepang aja sampai ternganga-nganga melihat koleksi dari Suk Eng Pang. Om Suk saya ngomongnya, padahal Suk itu adalah Om. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Oke, Om ini Suk Eng Pang ini selalu semangat, selalu ceria di berbagai macam kondisi. Terakhir kabar beliau diserang anjing sampai hampir merenggut nyawanya, tapi alhamdulillah selamat. Beberapa bulan yang lalu ketika COVID-19 ada di Indonesia, beliau pun di usianya sempat terpapar virus. Kolaps saya. Sampai kolaps, sampai dirawat di rumah sakit. 1 bulan lebih. Itu parah banget. Parah. Parahnya, separah-parahnya tuh beneran cuma jalan dari kamar ke kamar mandi saja Nggak bisa berdiri. Saturasi berapa? Jangan sampai 64. 64. Saturasi itu normal 95, beliau sampai 64. 64. Om itu mah udah Nggak bisa napas, ngap. Tapi ya itu Suk Eng Pang, gue selalu ngomong Suk Eng Pang itu nyawanya ada 9. Bohong. Kucing kalah aja. Oke, tapi guys, ini kabar bener-bener bikin gue kaget, terkejut, marah, emosi. Sumpah demi Allah, lu kalau tahu pun akan emosi, karena di dalam kondisi sakitnya dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah berapa, 1 bulan. Ya. Kemudian di rumah pun di sini, ini kita ada di rumahnya, dan beliau tadi gue ceritain ke kamar mandi saja sudah ngos-ngosan. Beliau tidak ada kesempatan untuk melihat secara langsung farmnya, farm yang pernah kita liput juga, yang ada ribuan di sana. Dan guys, ada orang jahat yang merampok arowana kelas super milik Suk Eng Pang. Berapa ekor, Om? 500 lebih hilang. 500 ekor arowana ukuran dewasa itu kan? Ya. ...60 sampai 75 cm. Astagfirullahaladzim. Guys, ada orang yang nggak bertanggung jawab. Gue tahu orangnya. Tapi nggak perlu disebutin. Nggak perlu disebutin. Tapi dia salah satu orang terdekat.
Orang kepercayaan saya. Orang kepercayaan Suk Empang merampok arwana milik Suk Empang sebanyak kurang lebih 500 ekor. Gimana ceritanya? Apa yang dia lakukan? Saya kan September digigit anjing Ya, sampai November. ya. November saya kena COVID sampai Desember. Desember. Istirahat. Keluar dari rumah sakit pun saya nggak bisa berdiri. Istirahat sampai bulan? Bulan kurang lebih Maret. Jadi dari April sampai Maret. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan. 8 bulan. Selama 8 bulan Om tidak ke sana. Tiba-tiba Om ke sana. Saya kasih makan ikan habis. Saya curiga ini ikan habis. Makanya saya suruh anak saya. Jadi pas dikasih makan gak ada yang muncul. Nggak ada. Jadi waktu tahun 2000 Irfan Hakim, Lucky, Esa ngevlog kan ikan saya masih banyak. Ya 2019 2019, 2020 ya, lah. betul. Itu ikan banyak. Iya. Waktu terakhir saya ke sana, saya kasih makan ikan nggak ada. Terus Jadi saya akhirnya curiga, saya suruh miming dijaring. Dari yang Lucky Hakim, kamu sama Esa vlog, ngevlog gitu, ikan ada 20 ekor lebih apa? Per empangnya. Per embang. Paling ada sisa 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Jadi yang di farm sebelah, saya ada 27 kolam, 10 saya tidak isi karena di pinggir. Jadi 17. Sisa cuma 2 ekor, 4 ekor. Iya. Diambil sama orang itu. Iya, dipancing. Dipancing. Iya. Setiap hari. Setiap hari. Aduh, ya Jadi Allah. ikan saya yang mati pun 5 itu bekas dipancing. Ada di itunya. Ada di kolamnya. Ada bekas pancingan. Ada bekas Makanya pancingan. yakin itu dipancing. Dipancing. Bukan di. Dia lakuin bersama siapa? Sama dia bilang ada temennya mau kerja, bantu dia bersihin rumput apa. Taunya bukan bersihin rumput, Mancing. mancing. Sehari berapa ekor dia? Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu katanya tuh penadanya sehari 3 balik. Jadi kalau misalkan anak saya miming pagi ke situ, anak saya pulang, itu penadanya udah tunggu di luar jalan tuh, di luar. Anak saya pulang, Masuk dia mereka. masuk. Gitu terus tiap hari? Iya. Sama 8 bulan? Kurang lebih? Jadi kalau sehari dia 3 balik, ambil 6 ekor aja, kita kalian aja. 24. Kita kalian 5 bulan aja, 150 hari. Habis ikan saya. Aduh, saya pencinta binatang. Iya. Irfan tahu. Betul. Saya ikan saya tidak jual. Iya. Ya, saya lebih sayang binatang ketimbang uang. Iya. Anda itu diuangkan. Uang tidak bisa bawa mati. Anda itu kita kalkulasi 500 ekor kita katakan. Kali berapa itu? Saya nggak tahu karena itu ikan hasil dari ternakan saya. Jadi guys, sebetulnya ya ikan-ikan arwana produksi dan koleksi dari Suk Empang ini tidak ternilai harganya karena beliau tidak pernah menjual. Ya. Yang ada juga saya termasuk yang beruntung dikasih si gede yang ada di kantor itu hibahan dari Suk Empang itu dari kecil ini udah gede aja, wah seneng banget. Paling ya itu penikmatnya itu teman-teman di luar negeri, ya kan? Tapi Nanti- kalau untuk di dalam tuh hibah gitu kan? Nanti saya kirim ya, saya ada tadi malam saya ada dikirim foto dari koleksi teman saya yang di Taiwan. Nanti saya share ke kamu. Yang itu ya. Dan kita bisa lihat nanti, maksudnya gini, gue sih berdiri netral ya. Ada orang yang dengan sistem tanning, ada yang sistem alami. Nah kalau Om ini adalah sistemnya alami. Alami, Tapi saya- merahnya pun tidak kalah cantiknya dengan tanning. Iya. Iya. Dan alami. Kalau alami berarti Kan saya udah kirim ke kamu kalau nggak salah. Iya, Nah itu nanti. Itu nih. Ya udah, ntar nih. Salah satu koleksi terbaik dari Suk Empang yang ada di Korea. Di Taiwan, di teman saya. Di Taiwan. Nih. Ini ikan arowana super red from Indonesia, Empang arowana Fang.
Tuh, secantik itu. Dan ini juga nih, satu kolam besar ini juga isinya juga entah berapa, 100 lebih. 60-an. 60 lebih. Dan yang dicolong itu yang ukuran segini. Lebih besar dari ini. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ini baru 6 tahun, baru masa birahi. Jadi Ikan saya di sana udah produksi semua. umur berapa itu? Ada yang 8 tahun, Innalillahi wa inna ada yang 15 tahun. Oke guys, dan kali ini kita ada kabar gembira bahwa pelakunya Sudah sudah tertangkap. ditangkap dan diproses. Jadi terima kasih buat Kapolres Bogor dan Kabar Reskrim ya. Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Oke. Kesana yuk. Yuk kita ke sana. Kita ke sana. Karena ini hari mau digelar, Oh gitu. mau digelar acara, yaitu yang mencuri. Jadi ini teman-teman dengar Ya, merasa terharu, bagaimana saya datang mau lihat ke sana. Bisa ketemu orangnya nggak sih? Nggak tahu, nggak boleh. Iya ya, ya. Om, enggak, karena orangnya kenal juga Om. Saya kan suka ngajak ngobrol, saya kan ngobrol sama semua orang. Iya. Ya saya ngobrol, ini gimana pakannya, gini, iya. Lebih gitu. enak kita jadi manusia dengan hati tulus, jangan pernah dengan hati dendam. Enggak, ini orangnya baik, ada astagfirullahalazim, ya Allah. Udah, kok saya yang jadi nyabarin dia. Oke, kita ke depan. Ayo. Yuk. Ada Bobby Sen. Bobby. Pak Esa. Tuh, Pak Esa juga. Apa Esa sini? Nih, jadi guys, ini kita sesama teman-teman, sahabat-sahabat dari Suk Eng Pak Pang. Bobby. Kita telepon-teleponan, kita janjian langsung. Oke guys, Esa, nih, sini. ada Bobby San ya. Ada juga Esa Vlog, Pak Esa sini yuk. Ketemu di Bandung tapi saya hilaf karena tidak terbuka masker. Nah, kita bertiga ini sahabat-sahabat dari Suk Eng Pang mendengar berita ini kaget banget ya. Kaget banget, ya. Dan marah, kok gue sih marah banget sumpah. Kenal nggak sama orangnya? Gue kenal. Iya, kita kenal semua. Tahu. Tapi mungkin dia mikir masalah harta duniawi kali. Astagfirullahaladzim. Ikan-ikannya sekarang kemana? Udah sebagian 40 ekor disita. Baru 40. Udah dibalikin ke kolam, saya pisahin. Tapi penadanya sudah ada. Udah ditangkap. Ini lagi ditelusurin, penada ada beberapa Oke, orang. guys, ini ada penadanya sudah ketangkap ya. Jadi nanti akan ada telusurin ikannya ada di mana saja, dan itu jika Anda pernah membeli kepada penada ini ataupun memiliki ini dan disebutin ini punya Suk Eng Pang, mohon dengan sangat segera dikembalikan, karena kalau tidak bisa dijemput dan itu bisa menjadi kasus. Betul. Itu kan? Itu yang tidak saya harapkan itu. Iya. Tapi semua cinta Suk Eng Pang kok, semua kalau pecinta dunia air tawar, apalagi arwana, betul nggak sih? Iya, benar. Hormat kepada Suk Eng Pang. Walaupun ini sama orang kepercayaannya, ya Allah, dihianati. Mudah-mudahan Anda para pecinta arwana yang merasa punya arwananya dan dari Suk Eng Pang, dan ya, itu mungkin dijual tuh punya. Jadi guys, jujur ya, gue pernah ada yang nawarin ke saya. Oh iya. Kang Irfan, mau nggak ini Suk Eng Pang jual arwana satu kolam, kurang lebih 20 ekor, satu ekornya berapa gitu? Pakai nama Suk Eng Pang. Iya. Berani banget. Saya kasih tahu ya. Duh, saya tapi lupa tuh Saya kasih tahu. Saya masuk ke rumah sakit, sekalipun saya nggak ada duit, adik saya tuh pasti bayarin. Iya. Teman-teman saya tuh keluar uang buat saya. Iya. Jadi saat itu maaf ya Om ya, saya gini, oh lagi butuh duit kali gitu. Tapi kan kalau banyak-banyak saya juga kan bukan pebisnis, Iya. bukan seller. Kan saya mah penghobis. Kalau keep 20 ekor berarti kalau nggak bisa di satu kolamin bisa 20 tank. Kolam juga saya nggak bisa digabungin ya kayak gitu. Jadi oh enggak aku bilang gitu. Sampai aku share ke Kang Ronald RDC. Kemarin kan aku gini, Kang, ingat nggak saya pernah ngomong Suk Eng Pang? Iya betul, kata dia. Jadi saya bukan halusinasi, tapi lupa siapa itu nawarin ya. Ya udah Udah dicariin. nanti ditelusurin pasti sama Tinggal polisi. share aja nomornya, kita cari. Ya itu dia. Oke. Ya udah, jadi Sekarang jam berapa? boleh nggak kita ikut ke sana Om? Hampir jam 10. Harus. Kita ke Kapolres ya. Ya. Oke. Oke. Oke.
Oke guys, yuk, ayo. Oke guys, ternyata hari ini gue juga nggak tahu ada jumpa pers. Acara hari ini apa, Pak? Kita hari ini mau rilis terkait tindak pidana pencurian ikan yang dialami oleh korban Jepang. Jadi kita langsung tersangka sama penadahnya, pencuri sama penadahnya. Jadi rencana hari ini mau rilis. Oke, hari ini kita akan rilis diumumkan ya. Oke Pak, saya Irfan, apa kabar Pak Harun? Oh, halo. Sehat? Baik, sehat ya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih loh mau. Sama-sama Pak Harun, saya ya itu ngelihat Om Suk Empang. Teman-teman, Sini Om. kita semua penyayang binatang. Coba yang Bang. Merasa, Sini masuk. ayo, merasa prihatin. Jadi gitu tahu di sini mau dirilis, semua pernah hadir. Izin ikut hadir nggak apa-apa ya Pak Harun ya? Dia marah bener Pak. kehilangan saya kehilangan ikan, dia marah bener. Iyalah, tahu rasanya gimana. Jadi secara pribadi ngucapin terima kasih pada Pak Harun. Polres Bogor sudah bisa mengusut. Mudah bisa sampai tuntas setuntas-tuntasnya, sampai bisa menemukan tersangkanya. Ya. Terima kasih loh Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ini bentuk dari pelayanan kami lah. Ya, Kita berusaha apapun permasalahan yang ada di masyarakat kita berusaha untuk memecahkan semuanya. Ya. Jadi saya juga secara langsung sekarang saya ngomong Pak. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak sudah membantu saya dan bisa membongkar kasus ini. Betul Pak. Tapi semuanya sebenarnya juga dari Goemang juga loh. Itu maksudnya data penyampaiannya, informasi itu bagus. Jadi kita ada, wah kira-kira siapa ya, jadi bisa ngerti. Jadi karena kooperatifnya Goemang dan juga informasi-informasi yang diberikan itu bagus, mensupport kegiatan penyidikan kita, jadi kita alhamdulillah bisa. Tapi kalau tidak dieksekusi sama tim kepolisian juga. Informasi apa? Nggak dituntaskan sama Bapak. Ini hilang begitu aja. Ini bentuk pelayanan kami, Pak. Iya. Terima kasih banyak dari pecinta binatang dan keluarga saya mewakili semua. Terima kasih sama Pak Kapolres Bogor. Ya betul. Dengan bagaimana ya secara sedalam-dalamnya bisa ngebongkar untuk pelajaran ke orang lain pun jangan sampai terjadi begini. Ya betul. Amin. Itu tujuannya. Ya. Kita di sini pengen mengajak masyarakat berbuat yang baik. Ada hal yang kurang baik, kita luruskan bersama. Ya. Supaya ini jadi efek jerak buat orang-orang juga yang seenaknya saja melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Semua orang lagi butuh, semua orang lagi kesusahan, tapi kan jangan sampai caranya mata, betul, apalagi dilakukan oleh orang-orang kepercayaan. Gitu. Mudah-mudahan jadi dapat efek jerak. Ya. Kita sama-sama berusaha. Ya, siap. Oke, Lanjut Pak. Masih ngobrol dulu. Ya. Lanjut. Oke guys, dan sekarang saatnya kita akan konferensi pers di Polres Bogor bersama dengan tersangka yang sudah tertangkap, bersama dengan korban Suk Empang dan juga Kapolres Bogor. Baik rekan-rekan, siang hari ini kita melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan perkara pencurian dan pemberatan ikan jenis arwana ya, di peternakan ikan arwana KE di Kelurahan Sukahati, Cibinong. Perkara ini diawali dari adanya seorang karyawan di peternakan ikan tersebut yang ini sudah lama sekali dia bekerja di sana, kurang lebih dari tahun 2015 bekerja di peternakan KE ini. Karena saking lamanya sehingga menjadi orang kepercayaan di situ. Atas nama tersangka atas nama UG.
atas nama UG. UG ini ternyata tidak sendirian, dia bersama-sama dengan sama-sama karyawannya, 2 orang, yaitu WH dan UY. Ini untuk 2 tersangka WH dan UY ini masih dalam DPO kita. Untuk yang saat ini tersangka adalah tersangka UG dan juga penadahnya atas nama tersangka IS, 29 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hakim. Saya adalah salah satu sahabat dari korban kita. Beliau adalah pecinta hewan. Beliau adalah pelestari arwana. Arwana, saya sebutkan lagi, ini adalah salah satu kekayaan dan juga kebanggaan Indonesia. Tahun 70 kita masih mengkonsumsi arwana, tapi beliau di tahun 70-an sudah mulai membudidayakannya karena beliau melihat ini benar-benar cantik dan juga ini benar-benar bisa menjadi aset bangsa. Berpuluh-puluh tahun sampai sekarang sudah kurang lebih 30 tahun lebih beliau sudah melestarikan ikan ini didampingi oleh orang-orang kepercayaannya. Sayang sekali salah satu orang kepercayaannya justru mengkhianati beliau. Saya agak emosi karena saya tahu apa yang dilakukan oleh sahabat saya KE. Beliau itu betapa cinta dengan arwana, dan kalau tadi ditanya apakah tidak pernah dicek, beliau itu selalu mengecek. Tapi sayang sekali di tahun 2020 beliau terkena musibah, diserang anjing penjaga di area penangkaran tersebut, sehingga beliau harus dirawat dan juga istirahat. Setelah itu, kalau boleh saya ceritakan lagi, berlanjut dengan sakit, terpapar COVID, sehingga beliau harus dirawat di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit pun beliau tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal, sehingga selama berbulan-bulan tidak pernah sekalipun beliau datang ke penangkarannya yang biasanya beliau lakukan secara rutin. Dilakukan dari tahun 2019, kemungkinan diambil sedikit demi sedikit sehingga tidak terlihat perbedaannya. Tapi ketika beliau tidak datang ke penangkaran berbulan-bulan, ketika sudah merasa sehat, dia rindu dengan arwana peliharaannya, dia sebarkan makanan. Biasanya saya saksi, biasanya dan saya juga suka ikut panen, saya ikut memberi makan, itu langsung bermunculan ikan super red arwana yang ada di beberapa empang yang ada di sana. Tapi beliau tadi cerita, katanya ketika disebarkan cuma 1, 2, 3, karena penasaran akhirnya dijaring. Dari biasanya satu kolam itu 20 ekor lebih, tersisa hanya 2 ekor, 4 ekor. Betapa sakit hatinya beliau, sampai beliau saking sakit hatinya beliau sudah tidak bisa melakukan apa-apa, cuma curhat kepada saya. Sakit hati karena yang melakukan adalah orang kepercayaannya. Jadi kenapa baru diketahui sekarang? Karena tidak ada kunjungan berbulan-bulan tersebut, sehingga perbedaannya begitu drastis terasa dan terlihat. Dan yang jelas, terima kasih kepada AKBP Harun, Pak Harun sebagai Kapolres Bogor. Jadi sebetulnya saya sudah gemes sekali, marah sekali, emosi sekali, karena jujur dengan tersangka saya kenal. Dengan tersangka saya suka ngobrol juga, suka berinteraksi. Ketika panen saya bercanda, ngobrol bagaimana perawatan ikan. Tapi ketika tahu pelakunya siapa, tadi saya ketemu, kalau tidak ketemu di situ, waduh Pak, saya kesal sekali. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Harun yang sudah memberikan tindakan yang sangat tegas, karena ini mudah-mudahan jadi efek jera kepada semua orang. Kalau tadi tanya harga, sekali lagi sebetulnya sahabat saya KE ini tidak pernah menjual di dalam negeri. Beliau itu adalah aset bangsa, beliau adalah kebanggaan kita semuanya, karena beliau hanya memperkenalkan ini kepada negara-negara luar. Kalau boleh diceritakan, teman-teman dari Jepang datang ke sini hanya untuk melihat ikan arwana koleksi dari Bapak KE. Kemudian yang lain-lainnya juga. Jadi kalau untuk di dalam negeri, beliau hanya hibahkan kepada orang-orang yang beliau percaya. Alhamdulillah salah satunya saya. Jadi kalau tadi ditanya harganya berapa, saya jawab tidak ternilai. Kerugiannya berapa, tidak ternilai, karena ini sudah mengkhianati beliau, bahkan mengkhianati bangsa menurut saya pribadi. Karena ini negara-negara lain sangat
iri dengan adanya arwana super red di Indonesia, tapi ini dengan untuk kepentingan pribadi seenaknya aja dijual dengan harga yang sangat di bawah. Jadi kalau tadi ditanya sampai berapa miliar, itu bisa lebih dari itu sebetulnya, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Harun sudah menindak ini. Terima kasih Pak Harun. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi efek jerak untuk semuanya. Nama baik itu sulit sekali untuk diraih dan bisa hancur dengan seketika. Ya, mudah-mudahan ini bisa pelajaran untuk kita semuanya. Jadi terima kasih sekali lagi. Pak Andreas juga terima kasih. Mas, lantas tadi kenapa Anda begitu emosi pas cerita hingga mau nangis? Apa sih yang membuat Anda sehingga emosi? Karena begini ya, saya kembali bicara. Ini dari penyayang binatang gitu, dengar saya kena musibah begini, mereka ada simpati sama saya, dia emosi. Mereka nih tahu saya tuh penyayang binatang. Saya penyayang binatang, satu aja sayang, saya tidak jual. Yang Pak Irfan ngomong, orang mau piara, asal benar piara, saya kasih. Kenapa? Uang kita tidak bawa mati uang. Tapi kita punya kegiatan melindungi sesuatu, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Hobi ya. Betul, jadi Hobi. beliau ini Asli. adalah Ya. bisa dibilang suhunya ikan arwana Indonesia, di mana orang-orang belum pelihara, beliau sudah pelihara dan sekarang sudah marak sekali. Dan alhamdulillah, jadi saya kenapa tadi emosional, saya memposisikan diri di posisi Ya. Om Empang ini. Jadi bagaimana sakit hatinya beliau, dan juga saya ikut sakit hati karena puluhan tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk mencintai Iya. ikan asli Indonesia ini, Om ya. Ya, sedikit cerita bahwa Om ini luar biasa. Suatu malam pernah nelfon saya curhat karena ada ikan arwana mau diklaim oleh negara tetangga kita. Kita nggak usah sebutkan negara mana. Mau klaim sampai tidak bisa tidur Saya berhari-hari. bilang, Sampai bila curhat ada pada negara saya. lain yang ngeklaim arwana super red Indonesia ini diaku sama negara lain, saya bilang saya yang tampil nomor 1. Ya. Saya akan tebak. Iya. Karena saya piara ikan dari tahun 70, arwana, maaf ya, arwana sebesar ini Rp5.000 saya udah piara. Dulu tahun 70 lebih. Makanya saya lihat, saya senang binatang purba. Saya lihat ini jenis purba. Makanya saya minta tolong sama penjualnya. Saya dapat 12 ekor dengan harga murah. Itu sama juga ngasih saya, mendukung saya untuk diternakan. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang Oke. masih ada itu bibitnya. Iya. Bang Irfan, apa sih harapannya terhadap pelaku ini, hukumannya yang setimpal gitu dari Om juga gitu? Oke, sekarang masa pandemi, semua orang sulit, semua orang kesusahan. Tapi kembali lagi kepada karakter orang. Kalau karakter udah jahat, mau sulit mau enggak pun jahat tetap jahat. Buktinya dia sudah melakukan kejahatan ini sudah bertahun-tahun. Dan ini sekarang kita berharap mudah-mudahan ada efek jerak kepada contoh orang-orang yang mempunyai niat jahat diurungkan. Karena teman-teman kita dari kepolisian itu bisa dengan mudah saja untuk mengungkap kejahatan ini, dan berharap mudah-mudahan ada efek jera yang akan diberikan kepada pelaku, yang mudah-mudahan tidak hanya untuk pelaku tapi untuk kita semuanya bisa mengambil pelajarannya ya, karena ini juga ada hubungannya dengan kekayaan negeri ini gitu. Jadi ayo bersama-sama jaga, lestarikan hewan kita ini, ikan kebanggaan kita ini. Ada orang-orang yang sudah mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya untuk melestarikan ini. Jangan seenak-enaknya saja menghancurkan cita-cita dan juga apa yang sudah dilakukannya hanya untuk kepuasan diri sendiri. Jadi mudah-mudahan Pak Harun, mudah-mudahan nanti di pengadilan bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Amin. Ya, kita berusaha maksimal. Siap, insya Allah. Kenapa melakukan kegiatan itu? Kenapa? Ya, sebentar. Kenapa kan sudah menjadi karyawan ini ya? Karyawan yang sudah jadi kepercayaan dari kami. Kenapa melakukan kayak gini? Kenapa kamu tuh melakukan ini? Bapak siapa? Yang kedua saya pertama di ini sama temannya dia bangkit sama pas ini sama Kenceng dong ya, kenceng. Indra,
faktor ekonomi kan kamu sudah digaji. sudah ditanggung juga, Sudah digaji sama sudah digaji, kamu dan ibu juga- kamu sakit juga diberikan pinjaman, dibantuin, ya. Kamu nggak sayang sama Sayang sih, sayang. Cuman karena kemarin saya kedesak, saya pinjam ke Empang itu, kata dia kamu mau bayar pakai apa? Terus kan ada pasentod ke situ, ke temennya dia. Kata dia keluarin aja lah ikan daripada kamu gaji kecil. Nah saya awal berani dari situ, dari temennya dia. Gimana? Menyesal atau gimana? Sangat menyesal. Ya, Jangan diulangi lagi ya. ya, Bisa menjadi pelajaran bagi yang lain juga ya. ya, ya. Ini hewan yang baik, Ya. jangan kamu malah sakitin, anjing lagi, apalagi itu kemudian dijual. Kepercayaan orang juga ya bisa dihargai ya. Saya minta maaf ke beliau sama Mas Irfan juga. Saya benar-benar minta maaf atas kesalahan saya. Ke semua pencinta-cinta arwana, saya minta maaf. cukup? Ya, siap. Terima kasih. Kan kenal gua lu. Ya. Maafin saya Mas ya. Oke guys, oke. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya untuk tersangka maupun kita semuanya. Omesa gimana tadi ngeliat tadi? Ya, secara pribadi saja cukup emosi ya, karena saya mengenal Nasuk Empang ini, ya, Nggak apa-apa. udah begitu kenal dekat dan ketemu Jangan sering sebutin ngomong. namanya. Ya coba sama tersangka. Iya, sama tersangka sering ngobrol gitu ya. Nah, kok Iya. tega-teganya ya? Iya kan? Iya, Jadi ketika tadi gue di depan emosional, iya, Pak Esa ikut merasakan kan? iya, ngerasain kita. Ya gimana sih Ya kita hormat sama masuk kita hormat sama saya. Terus orang itu yang benar-benar jadi ya gini deh, kita ketemu sama Sukempang itu jarang, kita udah bangga dan senang. Iya, Dia benar. mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu banyak dari Sukempang, berinteraksi langsung dengan aset tersebut. Dia malah Malah umbar-umbar kemana-mana jadi ikut kesel nggak? oh sangat kesal hitungannya. Ya ketemu di jalan kali ya. Jadi apa? Dikasih lemper. Jangan. Kita tidak berhak menghukumi orang. Iya, tapi kan secara emosional kan orang bisa Iya. berhak juga untuk marah. Ya, Jadi buat pecinta arwana, mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah. Ya. jadi pelajaran, hati-hati dengan orang-orang sekitar. Ayo dong, kita sama-sama mencinta lah. Baik. Ya, Karena gitu. ini yang ikan primadona Indonesia yang harus kita jaga. Dan harganya pun bukan harga main-main ya. Iya. Tapi kok dia lepasnya main. Ya tadi dengan mendengar harganya 500.000, 2 juta ikan Sukempang loh. Gimana? Gimana tadi? Mendengar harganya aja. Ya kita nggak bisa ngomong, relatif lah. Ya. Kita mau sakit hati juga percuma. Kalau kayak orang tuh udah sakit keselnya udah hilang keselnya. Iya. Tapi kok bisa sabar gitu sih, Om? Mau panjang umur nggak? Tapi sempat kesel. 1 bulan saya nggak bisa tidur. 1 bulan saya nggak bisa tidur. Tidurnya tuh jam 5, jam 6, 1-2 jam baru mendusin lagi. Jadi dalam hati orang yang kita percaya kok tega-teganya begitu. Dia perlu apa? Fasilitas apa yang dia perlu? Semua saya penuhin. Dia bilang mertuanya sakit, masuk rumah sakit, operasi, semua saya yang keluar biaya. Tapi nyatanya begini. Ya. Jadi pelajaran ya. Pelajaran buat kita. Kepercayaan itu nggak bisa diberikan penuh Ya. pada seseorang. Ya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Iya. Kok bisa gimana? Gimana? Tadi Grup itu ya, dijualnya cuma 500.000. gila itu ya? Itu dia nggak tahu harga apa. Enggak, biar cepet laku. Ya tapi kan gila harganya, itu kan harga puluhan juta maksudnya. Dan itu Sukempang loh. Ya makanya ada Ikan nama Sukempang loh. Sukempang ya. Cuman dijual 500.000 udah pakai nama Sukempang. Iya. Mama, sorry ya. Di gudang Arawana aja sebesar begini, kecil 5 juta. Iya, 5 juta. Itu mati 1.000 sama tadi 2 juta. Ya.
Mahalan Oscar, Om. Makanya tadi ketika disebutkan berapa miliar, lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Sekali lagi gue nanya, tadi gue emosional bener. Ya lu gila. Tapi lu ngerasain juga kan? Iya kesel gitu ya. Gila ya? Lu udah maksudnya gini, itu dari tahun 2005 Om, apa 2015? Siapa? Nah, karyawannya. 2015. Enggak. Kerjanya 2015. 2015. Tapi melakukan kemungkinan dari 2019. 2019. Berarti udah cukup lama kerja. Ya. Maksudnya juga Sokemba juga bantuin dia loh finansial. Iya. Ya. Masih dikhianatin kayak begitu. Iya. Itu pengkhianatan ya. Lalu juga pelecehan. Pelecehannya apa? Arwana nggak usah ngomong nama Sok Eng Pang aja. Operasi itu puluhan juta. Iya. Apalagi kalau pakai nama Sok Eng Pang itu Iya. bloodline-nya kan istilahnya bloodline purba gitu, yang Iya, orisinil ya. Dijual hanya 500.000. Yang kecil. Ini yang gede Om. 2 juta. Ya, 2 juta kan gila juga. Bener-bener harganya nggak kira-kira. Nah, yang Maksimal beli itu, katanya 5 juta yang katanya beli itu, maksimal. yang beli itu bodoh sekali. Kenapa dijual semurah ini? Apalagi Harusnya kalau mikir. Bang Irfan pernah ditawarin nih. Pernah ditawarin satu kolam. Ya, masa 2 juta kan gila gitu loh. Oke. Aduh, tapi yang nawarin ke saya siapa kemarin tuh ya? Kita mesti dicari. Iya. Ada yang nawarin satu kolam ya? Iya, di kolam ya. Aduh. Satu kolam 20 ekor. Iya. Jadi tadi gue emosional karena mewakili Sok Eng Pang yang betapa sabar. Kalau saya jadi dia, jadi beliau. Mudah-mudahan panjang umurnya, rezekinya banyak. Waktu Jangan sebut nama. iya. Waktu tersangka. Waktu karyawan saya dia mau mengundurkan diri, dia udah rasa saya mencurigai dia langsung bilang sama saya, Pak, saya mau ngundurin diri. Saya bilang, ntar dulu, saya bilang, ikan saya hilang banyak. Dia seperti kaget, masak, nggak usah masak. Saya minta pertanggungjawaban. Oh, dia pura-pura nggak tahu masa gitu. Pura-pura bego. Dan saya bilang, kalau kamu nggak tahu, bohong. Kamu nyolong, saya laporin. Saya nggak emosi. Kalau seperti orang lain, orang aja ngomong, kok nggak emosi. Ya kalau menurut adat muda, saya mungkin saya jejak, tapi saya nggak mau. Biar dia sadar. Sekarang dia nyesel pun udah percuma. Nasi udah jadi bubur. Dia mau baikin jadi nasi lagi udah nggak mungkin. Orang tuanya minggu yang lalu datang, saya tambahkan. Orang tuanya minggu yang lalu datang. Orang tua, istri, sama kakaknya. Duduk pun sampai tidak berani duduk di depan saya. Datang mau ngapain dia? Dia minta maaf satu keluarga. Supaya dicabut itunya? Enggak, dia tidak nyinggung soal perkara dicabut. Cuman dia minta maaf. Dia tidak berani duduk berhadapan, masih duduk di bawah. Dia bilang, saya petani. Itu 2 kampung jadi viral, cenah jadi hebat. Beritanya. Sebutnya? Iya, disebut si orang ini nih, kepercayaan saya nih, kok begitu? Nipu tanah, nipu kambing, nipu nyolong ikan. Dia sampai tidak berani natap muka saya, bapaknya. Malu. Bilang, Pak, itu anak saya dimatiin aja. Saya bilang, sampai bilang gitu. Oh, mereka pun sudah angkat tangan. Angkat tangan, karena mereka di kampung Macul pun dilihatin orang, mereka malu. Karena perbuatan gini, ini satu pelajaran buat siapapun, jangan berbuat begini. Nasi sudah jadi bubur, percuma. Ya. Yang malu, yang malu kena imbasnya semua, seluruhnya. Imbasnya semua. Dia pikir begini, maaf, saya sebetulnya bukan nggak tahu perbuatan dia. Saya tahu. Saya pikir kalau dia menyuri yang kecil, meremlah saya. Dia jual kecil-kecil, merem saya. Saya nggak nyangka biangnya semua diambil sama dia, dicuri. Kalau kecil, kita panen telat, itu ikan keluar dari mulut, diambil, dia jual paling 10-15 ekor. Pikir saya tuh tahun depan, induknya akan bertelur lagi. Saya mana sangka ini diacak habis. Bibitnya, biangnya semua Waktu diketahuan, itu mulai melapor bulan apa?
Saya lupa. Kan Maret nih mulai ini ya. Saya lupa. Februari kalau nggak salah apa saya agak lupa. Itu dia katanya mau keluar, ikan hilang, maksud saya laporan. Saya laporan ke Polres ini, saya bilang anak buah saya curi ikan gini semua. Berikut tanah, berikut kambing, semua apa saya laporan. Berarti lalu diproses. Penyidik mulai ketangkap kapan? Ditangkap ya? Bulannya lalu ya tanggal 30, udah 1 bulanan. Tapi ya kita diam-diam terus karena belum rilis, dan hari ini tanggal 27 Juli akhirnya dirilis konferensi pers di Polres Bogor. Jadi akhirnya diungkap siapa tersangkanya dan juga ancaman hukumannya selama apa, seberat apa ya. Udah lega Om? Enggak lega sih. Saya mah udah lega aja karena sekarang ikhlas aja ya. Iya. Itu harus diikhlaskan. Tapi ini Suk Empangnya ikhlas. Ini saya yakin nih yang nonton langsung kayak kesel banget. Ya nggak sih? Kayak kita gini di sini. Yaudah oke, guys. Thank you ya. Tunggu perkembangan berikutnya ya. Guys, jadi di bawah Kapolres Bogor itu Pak Harun, di sini juga ada Kasat nih Pak Andreas juga luar biasa bekerja keras ya bersama dengan Pak Genta di sini. Gimana akhirnya bisa terungkap dan juga terselesaikan masalahnya? Pak Kasat atau yang punya wewenang. Oke. Kamu saja. Jadi untuk pengungkapan ini memang dari awal ketika korban atau korban melaporkan kepada kami untuk pencurian ikannya, memang awalnya agak sulit untuk pembuktian. Namun kami tanyakan kepada korban atau korban, adakah pidana lain yang kira-kira dilakukan oleh tersangka ini? Kemudian korban menyampaikan kepada kami ada beberapa, termasuk salah satunya tipu gelap terkait dengan tanah. Yang kedua penjualan kambing, kemudian pencurian burung murai di sini. Jadi sebetulnya kasusnya itu banyak, tapi yang diangkat sekarang dari sisi ikannya saja. Ya, tapi banyak sekali kasus-kasus lainnya. Ya, untuk laporan dari pelapor. Jadi ada 4 salah. Nah, kemudian pengungkapan yang pertama kali kami lakukan di tipu gelap tanahnya, tipu gelap tanah. Kemudian diangkat bisa menjadi tersangka, dilanjutkan baru kita dalami terkait dengan pencurian ikan. Nah, alhamdulillah untuk pencurian ikannya berkat kerjasama dari tim unit Tipiter Polres Bogor dan juga tim Resma Polres Bogor, untuk pencurian ikan dapat terungkap. Ya. Sebetulnya kalau tidak ada tindak kejahatan lainnya, apakah sulit untuk mengungkap untuk pencurian ikan ini? Dari awal kami melihat menurut kami agak sulit untuk pembuktiannya memang, karena ini tidak seperti pencurian kendaraan bermotor di mana ada surat-surat objek yang dicuri itu kan ada identitasnya. Kalau ini kan menurut korban dia tidak diberikan chip atau masih murni atau normal. Jadi agak sulit untuk pembuktiannya. Ini objek ikan atau barang buktinya punya siapa kita tidak tahu dari awal ya. Ya. Tapi pada akhirnya dari begitu banyak ratusan ekor ikan yang dirampok tersebut, akhirnya sudah mulai banyak yang ditemukan. Mudah-mudahan bertambah terus penemuannya ya. Ya, insya Allah kita akan lakukan terus penelusuran, penyelidikan dan penyidikan. Dari informasi yang kami dapatkan itu sampai ke Riau juga, dan juga beberapa kota di Jawa Tengah itu. Jadi akan kami lakukan penelusuran terus sehingga mudah-mudahan kita dapat barang bukti yang banyak sehingga ikannya beliau korban itu bisa kembali. Ya, tapi tadi saya sempat nanya ke terdakwa, katanya kenapa aku tanya seperti itu, karena kan saya kenal juga dan dia, terus kata dia faktor ekonomi kata dia. Terus tampak dia ingin menyebutkan katanya menurut dia dia kurang sejahtera kerja bersama dengan Om Empang. Padahal luar biasa Om ya,
dari cerita Om ini luar biasa, semuanya ditanggung sampai istrinya sakit, mertuanya kenapa, mau beli tanah dan lain sebagainya. Memang disebutkannya dia mengaku seperti itu juga ke Bapak? Memang pada saat pemeriksaan oleh kami, pengakuan daripada atau pernyataan daripada tersangka ini memang seperti itu. Dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sulit, kemudian gaji yang kecil, makanya dan juga diiming-imingi oleh para pembelinya atau 480-nya di sini. Dengan kriteria tersebut, makanya si pelaku atau tersangka ini melakukan pencurian. Nah, kebetulan pada saat kami melakukan pemeriksaan kepada korban, jadi atau pelapor, jadi menurut pelapor tidak seperti itu. Kesejahteraan yang diberikan oleh pelapor kepada tersangka ini itu sudah diberikan, bahkan untuk gaji yang kami sinkronkan kepada korban atau pelapor dan juga terlapor ini berbeda, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. 4 kali lipat. Ya, jadi memang tampaknya sang tersangka ini mengada-ngada seperti mencari pembenaran atas tindakannya. Padahal semuanya juga sudah terpenuhi seperti yang ada catatannya juga ya. Ada catatannya berapa gaji bulanannya, tunjangannya dan lain sebagainya. Oke, jadi tetap aja ada usaha dari dia ya untuk membuat seperti ini wajar dilakukan. Padahal kalau tidak salah peningkatan kesejahteraannya di kampung halamannya juga luar biasa ya, dari bangunan rumahnya, kendaraannya dan lain-lain. Ya, saat kami melakukan penangkapan atau pemanggilan yang kedua kali kepada tersangka ini, kami melihat di kampungnya memang agak ada disparitas yang menonjol lah, di mana rumahnya itu cukup bagus di sana. Kemudian kami juga pada saat itu melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga hasil kejahatan atau hasil pembelian uangnya ini dari penjualan arwana ini. Karena ketika kami lakukan pemeriksaan kepada tersangka ini, kami tanya kerjanya apa, ya hanya menjaga atau menjadi karyawan di rumah korban atau pelapor. Dan itu aneh, jadi kontradiksi, menganggap dirinya tidak sejahtera hanya dengan bekerja di kolamnya pelapor, tapi justru kemakmurannya sangat terlihat jelas. Itu kontradiksi, akhirnya diteliti, ya dia melakukan hal-hal curang. Kita bahkan lakukan pendalaman di sini, memang hasil kejahatannya, uang yang hasil kejahatannya ini digunakan juga untuk merenovasi rumah yang ditinggali oleh tersangka dan keluarga. Dan itu pasti lebih dari itu, karena harga ikannya pun ya Pak Esa disebutkan harganya hanya 500.000 sampai 2,5 juta. Paling mahal kata dia ya 5 juta gitu, nggak mungkin, karena harga aslinya itu pasti puluhan juta rupiah di ukuran tersebut. Ya tetap ada usaha juga untuk seperti kerugiannya diminimalkan oleh sang tersangka. Pastinya itu. Padahal aslinya jauh lebih besar. Ya, kemungkinan ini masih kami dalami. Semoga kami mendapatkan bukti dan petunjuk-petunjuk lain sehingga jumlah daripada kerugian korban atau pelapor ini bisa dapat ditemukan atau ditetapkan lebih daripada yang disampaikan oleh atau dinyatakan oleh tersangka. Untuk barang bukti sendiri gimana nih, apa yang sudah didapat? Jadi kalau barang bukti yang kami dapatkan, ada alat pancing yang digunakan untuk tersangka memancing langsung arwana di TKP, kemudian jaring, kemudian 36 ekor arwana dengan ukuran 50 ke atas atau 50 lebih cm. Kemudian kami kemarin juga melakukan penyitaan dokumen bukti-bukti pembelian bahan bangunan untuk merenovasi rumah dari tersangka tersebut. Oke, jadi ini akan terus diselidiki, belum akhir? Belum ya, dan tadi kalau tadi disebutkan bisa sampai 7 tahun penjara, bisa lebih berat dari itu mungkin ya? Masih terus berlanjut ya? Masih terus berlanjut, ya. Karena ada kebanggaan tersendiri dari kami dan tim penyidik serta tim lapangan ketika kami menemukan suatu barang bukti daripada pelapor atau korban sendiri itu. Ya.
Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Kasat Reskrim Pak Andreas bersama dengan Pak Genta juga yang kerja keras bersama dan timnya. Tim kami. Iya, ya, ini ada Pak Genta, kemudian Pak Harul dan Badru. Ini kerja keras siang malam, betul Om ya? Iya, saya sampai begadang sampai pagi. Terus diselidiki, tapi alhamdulillah ini walaupun ada kemungkinan aduh ini tidak mungkin karena sulit sekali, akhirnya bisa hari ini rilis pemberitaan mengenai dirampoknya Suk Engpang ratusan ekor arwana oleh orang kepercayaannya. Mudah-mudahan, terima kasih Pak Kasat Reskrim, Pak Andreas sehat terus ya, Pak Genta juga luar biasa guys. Alhamdulillah kita mempunyai orang-orang yang bisa kita percaya untuk menangani kasus-kasus kita sepenuh hati dilakukan. Terima kasih kepada Polres Bogor. Terima kasih ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Saya pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, atas kerja kalian ya. Ini luar biasa. Ya, Bapak Terjang ini sampai bisa mengungkap dan satu pelajaran buat orang yang mau berbuat kejahatan, harap dipikir 5 kali. Kalau sampai sudah begini masih jadi bubur, sudah tidak ada obat. Tetap mencoreng orang tuanya, mencoreng saudaranya, semua itu malu. Jangan sampai terulang pada siapapun. Ya, mohon. Oke. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman pecinta arwana yang memberi support sama saya supaya saya tuh jangan pundung istilahnya. Terima kasih. Oke, Om terus sehat, terus semangat. Terima kasih buat Suk Engpang yang selalu bersabar dan ikhlas melakukan segala hal. Ya. Termasuk cinta kepada hewan, salah satunya adalah ini ikan arwana, kebanggaan Indonesia. Oke. Terima kasih Om ya. Terima kasih banyak. Oke guys, thank you ya. Bye bye. Assalamualaikum.